Perkenalkan, nama aku Sanjay Hining Tias. Nama aku Tamesti Maimuna. Nama aku Siti Nurpadi Kalena. Oke guys, di sini kita akan berkunjung ke tempat produksi sate bandeng untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan IPS di SD kelas tinggi yang diampu oleh Bapak Dr. Cep Supriyatna MPD. Oke, tempat produksi sate bandeng ini berlokasikan di Baros, tepatnya di Kampung Sukamana. Saksikan terus kegiatan kita hari ini. Dadah. Jadi kita udah sampai di pasarnya kan, Di tempat produksi iya. Ini tuh di situ. Ayo kita masuk ke Kita masuk yuk. Kalau jelasnya kapan kurang tahu, soalnya kan ini udah lama banget, ya kurang lebih 30 tahunan lebih lah. Iya, alhamdulillah. Ini berarti ini bawangnya sih buat kita. Enggak, jadi ini bawang merah, bawang putih digoreng, terus ketumbar digoreng. Nanti ada gula merah, dikasih garam sama penyedap aja. Nanti digiling sama si daging yang madu itu. Jadi dijadikan adonan. Terus ada santannya juga. Ibu kalau boleh tahu omset per bulannya Ya, nggak tentu ya, namanya juga jualan. Kalau misalnya lagi rame-rame, kalau itu seperti, tapi alhamdulillah lah, cukup lah. Lumayan lah, lumayan. Cuman kita kan yang pesennya bertahan dulu. Kita gimana caranya supaya rasa tetap sama, terus pembeli juga tetap kesini. Oke. Yang bertahannya itu yang kita ya sebisa mungkin bisa bertahan aja dulu ya. berarti ini digorengnya sampai matang bener. Iya, iya. Ini sih bahannya cuma ini aja, ikan, bawang merah, bawang putih, ketumbar. Kalau di sini ya, Iya. kadang-kadang ada yang suka pakai merica aja. Kalau di sini di sentra sate Bandung rumah cuma ini aja kan. Ini bukanya dari jam berapa? Ini sampai jam berapa? Buka insya Allah standby 24 jam. 24 jam. Kalau misalnya emang mau buat, misalkan ada ini yang buat ke Jawa, jalannya dia dari rumah misalnya jam 3 pagi, tinggal telepon aja, kan yang pasti udah janjian kan, udah kesini udah pesen nanti jam sekian. Berarti dari sekarang pun juga udah buka ya? Udah ready, Iya. udah tinggal jual. Ini itu yang sekarang jual itu yang produksi kemarin. Yang produksi hari ini buat dijual ke sore sampai besok. Tapi tiap hari produksi. Ya tergantung sih, kalau misalnya emang stoknya cukup kita libur. Soalnya kita kan nggak mau lama-lama nyimpen stok di kulkas. Iya. Jadi kita Fresh gitu ya. Kalau sate bandeng itu sendiri tahannya berapa lama ya, Bu? Kalau di sini saya pribadi kita beraninya kalau misalnya emang dia di chiller kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau misalnya emang di freezernya dia bisa sampai bulanan. Kalau suhu ruang 24 jam. Dari mulai matang pembakaran sampai berarti sore nih, matang sore sampai sore lagi insya Allah aman. Kalau misalnya emang itu tinggal dikukus lagi 24 jam lagi jadi awetnya. Kalau misalnya kan yang buat ke Batam, ke Kalimantan, kan dia kan perjalanannya bisa nyampe 12 jam. Kalau misalnya yang di sini dia ngambilnya siang, otomatis kan itu udah berapa jam keambil kan. Jadi kalau dikukus lagi bisa nyampe 24 jam lagi. Oh, jadi ini pernah diekspor juga ke luar Serang, Banten atau gitu? Enggak, kebetulan alhamdulillah konsumennya itu banyak yang dari luar juga. Otomatis kan, jadi kita harus tanya kalau misalnya emang mau dibawa kemana Bu, misalnya ke Jawa. Jadi berangkatnya kapan? Jam sekian. Kalau misalnya emang sekiranya kita aman, boleh kita kasih. Kalau misalnya emang kita nggak asal jual harus keluar sekian, enggak. Kita harus tanya buat bawa kemana, berapa jam perjalanan. Jadi
kitanya enak, dianya juga kan enak. Jadi kita nggak jual-jual yang mubazir ya. Terus emang sekalian bisa dikukus dikukus. Jadi menjaga kualitas Iya pasti harus. Jadi dia nggak kecewa gitu kan. Jadi pasti balik lagi ke sini. Ya kenapa? Kenapa sih sate Bandeng itu jadi ciri khas dari daerah daerah Banten? Iya, segera kan. Soalnya kan sate Bandeng kan yang ada kan cuma di daerah Banten aja ya. Yang produksi sate Bandeng itu kebetulan kebanyakan adanya di daerah Banten. Kalau misalnya memang yang kayak Bandeng Presto itu kan Semarang ya kalau nggak salah. Iya. Paling itu kan memang kebanyakan. Terus sekarang kayaknya kalau pengusaha sate Bandeng itu udah banyak yang ini sih ya, udah banyak yang berhenti kayak di depan kan udah pada buka, udah nggak produksi lagi lah. Soalnya kan emang buat bertahan itu emang susah. Kalau kita nggak sabar-sabar itu emang susah. Terus kan kalau misalnya emang sate Bandeng itu kan yang maaf ya, kalau misalkan emang buat pribadi sendiri kan emang jarang ya. Tapi buat oleh-oleh, iya, buat oleh-oleh terus kalau misalnya emang ya pokoknya buat tangan lah. Kalau saya emang buat produksi buat pribadi sendiri kan emang jarang gitu. Kalau kita tebar emang gampang-gampang susah. Kalau misalkan emang cuma lihat aja iya, tapi kan prosesnya emang kenyataannya 1 hari. Prosesnya itu Buatannya ya, iya, lama, buatannya. panjang. Iya. Oh iya, untuk harganya itu kayak kan tadi ada yang berbeda-beda gitu. Itu sesuai ukuran aja, tergantung ukuran. Nah, kita standarnya jual yang sekilo 5 kita jual yang 25.000. Ada yang 30.000, ada yang 35. Tergantung ukuran ikannya aja. Disesuaikan. Jadi harga paling terendahnya 25.000. Iya. Harga paling mahal berapa? Ada yang 40.000, cuman kebanyakan yang standar itu yang 25 sampai 35. Jadi yang ngebedain dari harga itu cuma ukuran aja. Ukurannya aja, keluar rasa saja. Kalau buat makan di sini itu berapa Ibu? Kan sama nasi kan ya pasti. Kita emang nggak buka buat makan sih ya kalau sekarang. Soalnya kan emang depan juga tidak memungkinkan. Iya. Kalau kemarin kita sempat buka, cuma kadang-kadang yang makan itu takut nggak nyaman kalau berisik Iya. gitu kan bising Iya, ya. iya. Jadi terus emang dia pengen banget makan di sini nggak apa-apa seadanya gitu, nggak di ini. Jadi ya karena mungkin ini ada pindahan pasar ya. Di rumah kan sepi, jadi banyak. Nyaman, adem, enak. Kalau sekarang kan ya disesuaikan dengan kondisi aja sih. Kalau buat pemasarannya cuma di sini aja Iya. atau gimana Bu? Kayak melalui online atau gimana? Paling online juga paling masuk GoFood gitu. Paling kalau misalnya emang yang pengen banget yang dari misalkan dari daerah Cilegon, dari daerah Rantas, misalnya emang dekat seperti sini bisa lewat GoFood. Kalau paling yang pusat oleh-oleh kayak semacam ada nih yang buat oleh-oleh yang di sana yang di Belanja itu. Kalau saya emang dia produksi sekarang dia ngambil ke sini. Oh jadi ibu berkontribusi juga kerjasama sama pusat oleh-oleh Ya yang ada di kebetulan dianya aja ya, dia jadi yang ke ngajak sini. kerjasama. Iya, dia yang kerjasama. Ya, bukan Duren Jatah ngajari kalau misalkan kayak semacam rumah makan bunti, kalau misalkan emang dia punya pesanan sate Bandeng dia ngambil ke sini. Oh, jadi untuk daerah sini ya, kemungkinan ya untuk ngambil sate Bandeng tuh di sentral sate Bandeng ini ya Bu? Iya. Halo semuanya, kali ini kita akan mempersiapkan santan sebagai bahan untuk membuat sate bandeng. Proses ini akan dilakukan secara manual dengan menggunakan kelapa muda dan kelapa tua yang sudah diparut lalu diperas untuk diambil airnya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan persiapan ikan. Di sini ada ikan yang sedang dibersihkan. Untuk satu kali produksi biasanya menggunakan sekitar 12 hingga 20 kg ikan. Ukuran ikan yang dipilih juga normal, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil.
Proses pembersihan ikan sangat penting untuk memastikan kualitas dan kebersihan dari sate bandeng yang akan dibuat. Ikan-ikan ini dicuci dengan bersih untuk menghilangkan kotoran dan lendir, kemudian bagian dalam ikan dibersihkan dengan hati-hati, mengeluarkan semua isi perut dan membersihkan rongga perutnya, lalu membuang insang dan membersihkan bagian kepala ikan. Setelah itu, ikan dibilas lagi dengan air bersih untuk memastikan tidak ada sisa kotoran yang tertinggal. Nah, selanjutnya yaitu ada bumbu-bumbu yang digoreng. Yang pertama ada 3/4 bawang merah yang diiris lalu digoreng hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Dan juga 3/4 bawang putih yang diiris dan digoreng juga hingga berwarna kecoklatan. Dan yang terakhir yaitu ada 1 ons ketumbar yang digoreng juga. Dan bumbu-bumbu tambahan lainnya seperti 2 kg gula merah, garam, dan penyedap rasa. Selanjutnya ada santan mentah yang akan dimasak di atas kompor dengan api sedang. Proses ini dilakukan hingga santan mendidih dan mengembang menyerupai tekstur ampas tahu. Langkah berikutnya adalah pemisahan daging ikan dari kulit serta pembersihan duri. Pertama, daging ikan dipisahkan secara hati-hati dari kulitnya menggunakan pisau filet yang tajam untuk memastikan pemotongan yang bersih dan minimalisasi kehilangan daging. Setelah dipisahkan, daging ikan dibersihkan dari segala kotoran, termasuk residu, lendir, dan sisa-sisa jaringan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, duri-duri yang masih menempel pada daging dihilangkan menggunakan pinset atau alat pemisah duri khusus untuk memastikan keamanan konsumsi. Setelah proses pemisahan dan pembersihan selesai, daging ikan dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan memastikan kebersihan daging sebelum melanjutkan ke tahap pengolahan berikutnya. Ini adalah santan yang telah siap digunakan sebagai bahan campuran untuk ikan bandeng. Santan ini akan dipadukan dengan daging ikan bandeng bersama berbagai bumbu tambahan sehingga menciptakan cita rasa yang kaya dan lezat. Setelah semua rangkaian proses dari awal hingga tahap akhir selesai, tahap akhir dalam pembuatan sate bandeng adalah proses pembakaran. Proses pembakaran ini terdiri dari 2 tahap pembakaran. Tahap pertama adalah pembakaran daging bandeng yang masih berada dalam kulitnya. Pada tahap ini, panas diarahkan secara merata untuk memastikan daging terpanggang dengan baik tanpa kehilangan kelembapan. Tahap kedua dalam pembakaran adalah daging bandeng setelah pembakaran kulit bandeng yang pertama. Pada tahap ini, daging dipanggang hingga mencapai kematangan yang optimal dengan permukaan yang sedikit karamelisasi untuk meningkatkan cita rasa. Setelah kedua fase pembakaran selesai dan daging bandeng telah matang sempurna, sate bandeng siap untuk disajikan atau dipasarkan. Aku di sini akan menyimpulkan dari hasil observasi kami, yaitu proses pembuatan sate bandeng. Yang pertama yaitu bandengnya itu dagingnya dipisahkan dari kulitnya. Terus yang kedua, setelah dipisahkan dari kulitnya, si durinya dipisahkan dari dagingnya. Kemudian dicampurkan atau digiling dengan bumbu yang sudah diracik hingga dibakar. Ternyata cara pembuatan sate bandeng ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan cukup rumit. Sekian Kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like,